Selamat siang, perkenalkan nama saya Kiki Prislia Yunus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Nah, yang saya pilih pada pembahasan hari ini adalah soal pada halaman 222. Demikian penjelasannya. Baik, pada halaman 222 dengan bunyi soal, selama tahun 2001, Persekutuan AB memperoleh pendapatan 50 juta dengan beban 35 juta sehingga menghasilkan laba sebesar 15 juta pada tahun tersebut. Nah, Aldi masih memiliki saldo sebesar 20 juta selama tahun berjalan, tetapi investasi selama tahun berjalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama tanggal 1 Januari itu saldo 10 juta, kemudian 1 Mei di debit 3 juta, itu mengurangi saldo menjadi 7 juta, kemudian pada tanggal 1 September kredit 500.000, itu menambah saldo menjadi 7.500.000, kemudian pada tanggal 1 November 1 juta itu mengurangi saldo menjadi 6.500.000 rupiah sehingga 31 Desember saldonya sebesar 6.500.000 rupiah. Nah, di sini nilai debit sebesar 3 juta dan 1 juta dicatat dalam akun penarikan Bayu, sedangkan tambahan investasi di kredit ke akun modal. Kemudian Aldi dan Bayu setuju untuk membagi laba atau rugi dengan rasio 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Nah, presentasi pembagian laba Aldi sebesar 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Laba bersihnya sebesar 15 juta yang diambil dari soal tadi 50 juta dikurangi dengan 35 juta menghasilkan 15 juta sebagai laba bersih. Kemudian 15 juta tersebut dialokasikan untuk Aldi dan Bayu dengan alokasi 60-40. Untuk Aldi sebesar 9 juta itu didapat dari 15 juta dikali 60%, dan untuk Bayu sebesar 6 juta didapat dari 15 juta dikali 40%, sehingga total untuk Aldi 9 juta, Bayu 6 juta, dan pada kolom total itu sebesar 0, karena 15 juta laba bersihnya telah dialokasikan untuk Bayu dan Aldi. Kemudian jurnalnya yang dibuat adalah pada tanggal 31 Januari 2001, yang pertama modal Bayu sebesar 6 juta, itu diambil dari sini, kemudian prive Bayu juga 6 juta, itu untuk menutup penarikan oleh Bayu. Kemudian yang kedua pendapatan sebesar 50 juta pada beban 35 juta, dan ikhtisar laba rugi 15 juta, itu pendapatannya 50 juta dari soal, 35 juta juga dari soal di atas, kemudian ikhtisar laba ruginya 15 juta, ini dicatat untuk menutup pendapatan dan beban. Nah, pada yang ketiga ikhtisar laba rugi sebesar 15 juta pada modal Aldi yaitu 9 juta dan modal Bayu 6 juta, itu diambil dari total Aldi dan total Bayu. Nah, distribusi laba sesuai dengan perjanjian persekutuan asumsi yaitu 6-4. Berikut adalah bunga atas saldo modal. Yang pertama, perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atas saldo modal sekutu sebagai bagian dari distribusi laba. Nah, tingkat bunga sekarang sering dinyatakan dalam presentasi tertentu, tetapi beberapa persekutuan menggunakan suku bunga yang mengacu kepada suku bunga BI atau suku bunga pasar uang. Nah, pada tanggal 1 itu saldonya 10 juta, jumlah bulan 4, bulan dikali saldo 40 juta, 1 Mei debit 3 juta, saldo 7 juta, itu didapat dari 10 juta dikurangi 3 juta menjadi 7 juta, jumlah bulannya 4, kemudian bulan dikali saldo sama dengan 28 juta, yaitu 7 juta dikali 4. Kemudian September kreditnya 500.000, saldonya dari 7 juta ditambah dengan 500.000 menjadi 7.500.000, jumlah bulannya 2, yaitu menjadi pada kolom bulan kali saldo, saldonya 7.500 dikali bulan 2 menjadi 15 juta. Kemudian pada tanggal 1 November debitnya 1 juta, saldonya 6.500.000, itu dapat dari 7.500 kurang 1 juta, jumlah bulannya 2, bulan kali saldonya 6.500 kali 2 menjadi 13 juta. Kemudian total bulannya adalah 12, dan total bulan dikali saldo adalah 96 juta. Kemudian 96 juta dibagi dengan 12 bulan tersebut menjadi 8 juta rupiah. Nah, jika Aldi dan Bayu setuju
mengenakan bunga 15% atas rata-rata tertimbang saldo modal dengan sisa laba yang akan didistribusikan pada rasio 60-40, maka distribusi laba 15 juta akan dihitung sebagai berikut. Nah, di sini persentase laba Aldi sebesar 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Kemudian rata-rata modal untuk Aldi 20 juta, Bayu 8 juta. Kemudian laba neto yang ada di situ yaitu sebesar 15 juta. Kemudian bunga atas modal untuk Aldi 3 juta, Bayu 1.200.000, totalnya 4.200.000. Laba netonya sebesar 15 juta mengurangi bunga atas modal sehingga menjadi 10.800.000. Nah, 10.800.000 tersebut dialokasikan untuk Aldi dan Bayu 60-40. Aldi menjadi 6.480.000, itu didapat dari 10.800.000 dikali 60% dan Bayu 4.320.000 didapat dari 40% kali 10.800.000. Kemudian total Aldi yaitu 3 juta ditambah 6.480 menjadi 9.480.000 dan Bayu 1.200.000 ditambah 4.320.000 menjadi 5.520.000 dan pada kolom total sebesar 0 karena 10.800-nya dialokasikan untuk Aldi dan Bayu. Untuk menghitung gaji para sekutu, misalnya perjanjian persekutuan menyatakan bahwa gaji dibagikan ke Aldi sejumlah 2 juta dan Bayu 5 juta, sisanya akan dibagikan dengan dasar distribusi laba atau rugi 60-40. Distribusi laba dihitung sebagai berikut. Untuk persentase laba Aldi sebesar 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Laba netonya sebesar 15 juta, kemudian total gaji untuk Aldi 2 juta dan Bayu 5 juta, totalnya menjadi 7 juta. Kemudian laba neto mengurangi total gaji tersebut yaitu 15 juta mengurangi 7 juta, sisa labanya yaitu 8 juta. 8 juta tersebut akan dialokasikan untuk Aldi dan Bayu, yaitu untuk Aldi 60% dikali dengan 8 juta menjadi 4.800.000. Kemudian untuk Bayu 40% dikali 8 juta menjadi 3.200.000. Kemudian total untuk Aldi yaitu 2 juta tambah 4.800.000 menjadi 6.800.000 rupiah. Kemudian Bayu 5 juta tambah 3.200.000 rupiah menjadi 8.200.000 rupiah. Total yaitu 8 juta dikurangi dengan 8 juta yang telah dialokasikan menjadi 0. Kemudian bonus, pada kasus pertama bonus dihitung sebagai persentase laba sebelum dikurangi bonus. Bonus X% dalam kurung NI kurang min, keterangan X% sama dengan persentase bonus, NI sama dengan laba bersih sebelum bonus, min sama dengan jumlah minimum laba sebelum bonus. Nah, bonus ini adalah 0,10%, 0,10 itu dikalikan dengan 15 juta menjadi 1.500.000 rupiah dan 0,10 juga dikalikan dengan 5 juta menjadi 500.000 rupiah sehingga 1.500.000 dikurangi dengan 500.000 menjadi 1 juta. Pada kasus 2, bonus dihitung sebagai persentase dari laba setelah dikurangi bonus. Bonus X% dikalikan NI kurang min kurang bonus, X%-nya sama dengan 0,10, NI-nya sama dengan 15 juta yang dikurangi dengan min yang totalnya 5 juta dan dikurangi bonus. Nah, 0,10 kemudian dikalikan dengan 10 juta dikurangi bonus. Kemudian sama dengan 1 juta dikurangi 0,10 kali bonus. Kemudian 0,10 bonus dipindahkan ke sebelah kiri, di sebelah kiri itu di sebelah kanannya adalah sebesar 1 juta. Kemudian bonus tetap di sebelah kiri, kemudian 1 juta dibagi dengan 1,10 menjadi sebesar 909.091 rupiah. Nah, di sini distribusi laba neto berdasarkan kasus 2 dihitung sebagai berikut. Persentase laba Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Laba neto yaitu 15 juta. Bonus untuk sekutu
Untuk Bayu yaitu Rp909.091, itu akan dikurangi oleh 15 juta yang merupakan laba neto, dan hasilnya yaitu Rp14.090.909. Kemudian jumlah tersebut dialokasikan untuk Aldi dan Bayu sebesar 60-40. Nah, untuk Aldi 60% dikali 14 juta 90.909, hasilnya yaitu 8.454.545 rupiah. Kemudian untuk Bayu 40% dikali dengan 14.090.909 rupiah, yaitu sebesar 5.636.364 rupiah, sehingga total untuk Aldi 8.454.545 rupiah, untuk Bayu 909.091 rupiah ditambah 5.636.364 rupiah, hasilnya yaitu 6.545.455 rupiah. Untuk totalnya 14.090.909 rupiah dikurangi dengan total yang sama karena sudah dialokasikan untuk Aldi dan Bayu sehingga hasilnya 0. Untuk alokasi laba dengan dasar bertahap, yang pertama bunga 15% dari rata-rata tertimbang saldo modal, kemudian gaji sebesar 2 juta untuk Aldi dan 5 juta untuk Bayu. Yang ketiga, bonus 10% akan dibayarkan kepada Bayu jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi bonus, gaji dan bunga atau saldo modal. Kemudian yang keempat, jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Kemudian persentase laba untuk Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Rata-rata modal untuk Aldi 20 juta, Bayu 8 juta, laba neto sebesar 15 juta. Kemudian untuk langkah pertama, bunga atas rata-rata modal 15%, itu untuk Aldi sebesar Bayu 1.200.000, totalnya menjadi 4.200.000. Kemudian laba neto 15 juta mengurangi bunga rata-rata modal yaitu 4.200.000 menjadi 10.800.000. Kemudian pada langkah kedua, gaji untuk Aldi 2 juta, Bayu 5 juta, totalnya 7 juta, itu dikurangi dengan sisa setelah langkah 1 yaitu 10.800.000 kurang 7 juta menjadi 3.800.000. Kemudian langkah yang ketiga, bonusnya yaitu untuk Bayu sebesar 1 juta, kemudian 3.800.000 dari sisa setelah langkah 2 dikurangi dengan 1 juta menjadi 2.800.000. Nah, sisa setelah langkah 3 ini kemudian dialokasikan untuk Aldi dan Bayu yaitu alokasi 60-40. Aldi sebesar 60% mengalihkan 2.800.000 menjadi 1.680.000, kemudian Bayu 2.800.000 dikalikan dengan 40% menjadi 1.120.000 rupiah. Kemudian total untuk Aldi seluruhnya yaitu 3 juta ditambah 2 juta ditambah 1.680.000 menjadi 6.680.000. Kemudian untuk Bayu 1.200.000 ditambah 5 juta ditambah 1 juta ditambah 1.120.000 rupiah menjadi 8.320.000 rupiah. Kemudian pada kolom total 2.800.000 dikurangi 2.800.000 yang telah dialokasikan untuk Aldi dan Bayu sehingga hasilnya menjadi 0. Kemudian pada yang terakhir adalah laporan keuangan persekutuan. Di sini persekutuan AB, laporan modal para sekutu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Nah, saldo 1 Januari 2001 untuk Aldi 20 juta, Bayu 10 juta, totalnya 30 juta, ditambah dengan investasi tambahan untuk Bayu 1 juta, totalnya 1 juta, kemudian distribusi laba neto untuk Aldi 6.680.000 yang didapat dari sini, kemudian Bayu sebesar 8.320.000 sama juga diambil dari sini menjadi 15 juta. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 20 juta tambah 6.680 menjadi 26.680.000 rupiah. Kemudian Bayu 10 juta ditambah 1 juta ditambah 8.320.000 menjadi 19.320.000. Kemudian untuk
totalnya 30 juta tambah 1 juta tambah 15 juta menjadi 46 juta. Kemudian dikurangi dengan penarikan hanya ada pada Bayu yaitu sebesar 6 juta, yang totalnya menjadi 13 juta dikurangi 6 juta sehingga hasilnya 13.320.000. Pada Aldi itu tidak ada penarikan sehingga hasilnya tetap 26.680.000, dan pada kolom total yaitu 46 juta dikurangi dengan 6 juta menjadi 40 juta. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.